Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak bapak semuanya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini bapak akan menyampaikan materi tentang norma dan keadilan. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu norma. Bapak yang menyampaikan pengertian norma. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat dari bangsa Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Manusia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, sebagai makhluk sosial dan individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Kaidah, aturan, atau adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, dan sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Baik, dalam norma ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan terakhir yang keempat norma hukum. Yang Bapak sampaikan, yang pertama yaitu norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pelaksanaan norma agama bergantung pada agama yang dianutnya. Di Indonesia, jumlah agama pada saat ini yaitu ada 6. Apa yang pertama, anak bapak? Pertama ialah agama Islam, kedua agama Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir ialah Konghucu. Berikutnya ialah norma kesusilaan. Apa itu, anak bapak, pengertian norma kesusilaan? Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran dan keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Norma kesusilaan berkaitan sangat erat dengan norma agama. Mengapa? Karena hal ini berarti bahwa ajaran norma agama mengandung kaidah kesusilaan. Contohnya seperti jagalah kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Norma kesusilaan memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik orang, dilarang mencaci orang lain. Yang ketiga ialah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia, kehidupan kita sehari-hari, anak bapak semuanya. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, seperti tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku kepada orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa, dan hal sebagainya. Tata cara dalam pergaulan ini yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Atau yang keempat ialah norma hukum.
Norma hukum memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat perintah dan yang kedua bersifat larangan. Bersifat perintah yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Bersifat larangan yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut perbuatannya yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Kenapa? Mengapa? Di mana? Itu terdapat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Fungsi norma hukum itu ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legalitas. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Dan terakhir, sebagai senjata dalam konflik sosial. Yang Bapak sampaikan tentang materi norma dan keadilan, semoga materi yang Bapak berikan kepada anak Bapak seluruhnya dapat memahami dengan baik dan menerapkan dengan baik di kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan rumah masing-masing. Ya, demikian yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.